nanti saya kasih keberkahan di rahimmu kalau nanti kamu akan bisa melahirkan anak-anak yang akan menjadi wali. Nah, kalau dia menolak, luar biasanya kalau si korbannya menolak, dia akan menghentikan. Tapi kalau korbannya setuju dengan manipulasi yang sudah dia lakukan tadi, dia melanjutkan. Nanti akan diulang lagi setelah sekian lama. Ini akan nambah lagi gitu loh untuk keberkahan. Nah, dari 9 itu 4 itu memang pencabulan. Sedangkan 5-nya itu sampai pada tindakan persetubuhan. Karena banyaknya pejabat yang juga diinformasikan datang ke situ untuk cari berkah, maka mereka juga berpikir, ini backingannya kuat Pak. Kalau kita lapor nanti jangan-jangan kami yang jadi terlapor. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Pak Joko nonton film Walid akhirnya kita ini. Aduh, Pak Joko, kok apa ya, film Walid ini begitu trendingnya, sampai bisa menginspirasi, sampai bisa membuka mata, telinga. Ada ternyata beberapa tahun yang lalu justru kejadiannya itu ada di sini di Lombok. Ya. Pak Joko yang mendengar laporan cerita adik-adik itu, apa ya kebayang Pak Joko? Iya, saya juga sebenarnya ketika sekilas menonton film ini juga keinget sebenarnya dengan pondok-pondok yang lain yang juga ceritanya hampir sama. Dah batin, kemudian nanti saya kasih keberkahan. Kalau kamu tidak mau nanti kualat. Kemudian ada juga yang kita ini sudah dinikahkan sama Nabi Haidir gitu. Iya. Tapi ternyata kemudian dampak positif dari film ini adalah ada korban-korban yang awalnya tidak berani bicara, kemudian berani bicara, seperti dalam kasus Walid Lombok. Wah, ini salah satu dampak positifnya. Akhirnya ada orang mau speak up. Ya, ternyata saya mengalami. Jadi selama ini Bapak AF ini sudah doktrinnya ini sangat kuat sekali berarti. Doktrinnya sangat kuat. Doktrin bahwa dia adalah seorang wali itu juga sudah cukup mengakar di masyarakat. Mungkin di beberapa pejabat kita juga mempercayai kalau dia wali. Wah. Jadi cerita nih yang Pak Joko dengar langsung Mas ini. Apa yang kalau boleh saya katakan kronologi lah mereka dari awal sampai mereka nggak sadar juga, atau boleh dikatakan ya sebagai bahkan diijazahkan mungkin ya bahasa ininya, pengijazahan entah doa biar dia cepat pinter gitu. Nah, menurut pengakuan adik-adik itu apa sebetulnya yang terjadi? Pertama adalah memang dari awal sudah terbangun satu pemikiran bahwa dia wali. Yang itu di banyak orang yang kemudian mempercayai dia adalah seorang yang punya karomah. Nah, kepercayaan si anak-anak ini bahwa dia adalah seorang yang memiliki kelebihan gitu. Karom itu yang kemudian menjadikan dia tidak memiliki perasaan, tidak ada proses untuk defend gitu, nggak ada, tapi menerima karena dia ini adalah seorang wali. Ya itu, ini hampir sama dengan kasus Agus Guntung ya. Betul. Yang korban-korbannya tidak kemudian ada perlawanan, menganggap bahwa dia si pelaku ini adalah orang yang baik-baik saja dan tidak mungkin melakukan satu perbuatan kekerasan, tidak pidanan, perbuatan tercela seperti itu. Itu kunci yang pertama. Nah, yang itu kemudian juga mengakar di kalangan anak-anak adalah kalau saya nurut, saya akan dapat karomah, saya akan dapat berkah. Tetapi kalau saya tidak nurut, saya akan kualat. Nah, itu doktrin seperti ini kan
muncul selain yang dulu sering saya sampaikan, umpamanya doktrin relasi kuasa samina wa ta'na namanya. Betul. Nah, itu sangat muncul di sini di kalangan santri. Sebagian besar santri menyatakan bahwa sebagai seorang santri nggak mungkin akan membantah ustadznya, apalagi tuan gurunya. Nah, ini pintu masuk pertamanya dulu ya. Pintu masuk pertama. Nah, ketika kemudian dia sudah punya keyakinan gitu bahwa dia punya kelebihan, nah, ini yang dimanfaatkan oleh Walid untuk kemudian saya akan mentransfer ilmu lafaz, mentransfer lafaz supaya kamu bisa bisa menyerap pelajaran, bisa kemudian cepat menghafal. Nah, itu hal-hal yang seperti itu disampaikan kepada muridnya, santrinya. Ya, ini yang kemudian berlanjut pelan sampai pada tahap umpamanya perbuatan cabur. Apabila dia pegang dari belakang punggungnya, kemudian saya akan memasukkan berkah, umpamanya, terus udah masuk, umpamanya dipegang begitu, nanti megangnya masuk ke dalam baju, karena baru kemudian dia melewat dengan dalih itu adalah untuk memasukkan tadi, nanti dia memegang bagian depan, di atas sampai ke bawah. Itu dilakukan dan tidak langsung kemudian pertama kemudian langsung disetujui enggak. Jadi melalui proses tahapan-tahapan begitu. Sama Kak Agus ya. Ada tahapan-tahapan begitu. Iya, prakteknya sama-sama Gus. Iya. Nanti di beberapa anak akhirnya kemudian nanti ditawarin tuh loh, kamu mau nggak saya kasih keberkahan? Nanti saya kasih keberkahan di rahimmu, kalau nanti kamu akan bisa melahirkan anak-anak yang akan menjadi wali. Nah, kalau dia menolak, luar biasanya kalau si korbannya menolak, dia akan menghentikan. Tapi kalau korbannya setuju dengan manipulasi yang sudah dia lakukan tadi, dia melanjutkan. Nanti akan diulang lagi setelah sekian lama. Ini akan nambah lagi gitu loh untuk keberkahan. Nah, gini prosesnya ini hampir sama seperti kasus Agus. Ada tahapan-tahapan yang dia ikuti. Sehingga korban itu merasa bahwa dia itu tidak merasa istilahnya ada paksaan, sehingga kemudian ketika dia tersadar setelah menjadi korban, maka dia pasti akan berpikir untuk kemudian melaporkan karena tidak ada paksaan gitu loh. Ini yang lebih berat sebenarnya di kasus-kasus kekerasan seksual yang seperti ini. Ya, karena sebetulnya boleh kita katakan nggak terjadi kekerasan sebetulnya kan, karena direla. Betul. Jadi tadi kekerasan dalam artian betul, paksaan dan ancaman atau kekerasan itu nggak ada, Bang. Oke. Tapi ini dengan manipulatif, dengan tipu daya, betul, memperdaya sampai korbannya ini benar-benar sudah pasrah menerima semua itu. Betul. Dari ada puluhan ya mungkin ya kalau di berita-berita sih. Jadi nih, pertama yang melapor itu awalnya 3 yang kami dampingi sejak awal. Jadi tapi kalau di rutenya ada 1 orang, dia kemudian menghubungi kita bahwa ya awalnya mereka takut lah, apalagi kemudian ada kekhawatiran ancaman nanti kamu lapor, kamu akan dilaporkan balik dengan baik. Nah, mereka juga berpikir berkali-kali ya untuk kemudian berani melapor. Tapi kemudian akhirnya terhubung kami di PA dan kemudian dia menyatakan siap didampingi. Ya sudah, kita kemudian coba untuk coba teman-temannya ada lagi nggak? Itu kejadiannya hari Senin ya, sekitar 12 atau 13. Nah, kemudian besoknya hari Rabu, hari Rabunya itu 3 orang. Pas datang langsung 3 orang siap untuk melapor. Itu yang kemudian kami dampingi untuk pelaporan di
di Polres. Baru lagi datang lagi sendiri ke Polres, itu hari Minggu ada 1 orang. Seninnya 4 orang. Jadi 8. Ya. Kemudian ditambah lagi hari Selasa atau Rabu, tambah 1 orang, jadi 9. 9 orang. 9 orang. Dari 9 itu 4 itu memang pencabulan. Sedangkan 5-nya itu sampai pada tindakan pres itu. Wah, merinding juga dengarnya. Karena sebetulnya ini kita bicarakan beberapa bulan lalu, Pak Joko. Betul. Ada kasus di tempat berbeda. Ya. Di Lembang. Dulu itu terus kemudian ada lagi sebetulnya potensi di tempat lain. Ada yang kemarin sidang di Prigarata. Wah, ini kan kalau kita berbicara, ini sebetulnya fenomena gunung. Saya khawatir aja fenomena gunung es gitu. Jadi yang tampak ini hanya 2-3, tapi nah apa yang menjadi sebagai LPA nih kekhawatiran terbesar Pak Joko saat ini yang menghantui Pak Joko dengan teman-teman yang ada di LPA ini, apa yang ya kekhawatirannya adalah relasi kuasa yang cukup besar antara ustadz, tuan guru dengan santri ini dimanfaatkan oleh para predator itu. Dan kalau seorang predator mau mencari mangsa, hewan predator mencari mangsa, maka dia akan mencari tempat yang paling banyak mangsanya dan paling mudah untuk menangkap mangsanya. Nah, dengan kondisi saat sekarang ini, maka dunia pendidikan itu adalah dunia yang paling mudah untuk mencari mangsa. Iya. Kan begitu. Karena anak-anak sebagian besar ada di dunia pendidikan. Nah, dunia pendidikan agama dalam artian yang bukan agamanya ya, bukan. Dunia pendidikan yang berasrama itu lebih rentan, lebih mudah karena udah terkumpul di situ, mangsanya lebih mudah untuk diburu gitu. Nah, ini yang perlu kita sadari. Sedangkan kita ngelihat banyak kelemahan di Ponpes. Pengawasannya mungkin ya. Bukan hanya pengawasan, mulai dari sarana prasarana ya. Yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Sudah. Sarana dan prasarana antara rasio antara asrama, kamar, tempat tidur dengan jumlah santri di atas. Satu. Yang kedua, rasio pengasuh dengan santri juga sama. Tata kelola juga sama. Ini nggak ada diatur semua nih oleh Kemenak. Dibiarkan aja. Wah. Kalau Anda punya ruangan 3x4, ya gimana caranya kalau umpamanya mau diisi 50 bisa ya diisi 50 meskipun umpamanya tidurnya jejer pindang ya karena jejer pindang dan bertingkat. Waduh, jadi cukup riskan ya. Jadi artinya ini oknum salah satu ya yang mungkin tempat. Ini pondoknya punya izin. Nah, itu baru dari sisi prasarana. Belum lagi tata kelola umpamanya. Yang saya sampaikan umpamanya tata kelola. Di Jawa ya saya memang melihat umpamanya kalau di Jawa itu kan ada peran sentral kiai dan nyai. Iya. Sedangkan di Lombok di dalam pondok-pondok itu yang peran sentralnya hanya pada tuan guru dan guru kiainya. Iya. Nyai itu tidak muncul di dalam pengelolaan. Betul. Ini yang menjadi kali mungkin ya. Nah, bagaimana kemudian pengelolaan kalau memang santrinya laki semua ya tuan gurunya mungkin ya, tapi ketika kemudian menerima santri perempuan, nah siapa yang mengelola ini? Tata kelolanya bagaimana? Umpamanya kalau kos-kosan, nah, kan ada kos-kosan pun juga ada tata kelolanya kan? Ada yang memang dibebaskan itu tata kelolanya nggak bebaskan, ada juga yang punya tata kelola. Itu pun tetap terikat dengan lingkungan sekitar. Iya. Kalau lingkungan sekitar keberatan ya nggak bisa juga sebetulnya. Betul. Oke. Pak Joko, ada yang cukup kalau mendengar ini heroiknya adik-adik yang melapor ini dalam cerita mereka. Ini kan mereka curhat kan? Betul. Pak Joko. Dan dalam cerita mereka, apa kekhawatiran terbesar mereka? Sehingga
Saya yakin begitu nonton ini mereka tersadar, lapor nggak. Yang pertama adalah soal identitas. Karena sebagian besar mereka orang tuanya pun nggak tahu. Itu PR kita kan memang. Jadi bagaimana kemudian bagaimana menjaga rahasia. Yang kedua, kekhawatiran mereka dan kemudian mendasari kemudian mereka juga berani untuk melapor sebagai sebuah challenge gitu adalah kalau saya tidak berani, akan berapa banyak lagi santri yang akan menjadi korban. Itu challenge-nya mereka juga. Nah, keberanian itu yang kemudian ya juga masih ada memang beberapa masih ada ketakutan, enggak kita nanti kualat. Berarti itu doktrinnya masih itu. Masih. Dia masih kira, atau kemudian dia berpikir karena banyaknya pejabat yang juga diinformasikan datang ke situ untuk cari berkah, maka mereka juga berpikir ini backingannya kuat Pak. Kalau kita lapor nanti jangan-jangan kami yang jadi terlapor. Makanya mereka tantangannya cukup lumayan. Wow, nah inilah sehingga berani meyakinkan diri pada akhirnya kebuka lah. Dan sekarang ini AF sudah ditetapkan ya. Sudah ditetapkan jadi tersangka. Ya, sudah ditetapkan dapat tersangka. Ada kekhawatiran nggak? Ini kan dia kalau dalam itu dari 2015 katanya. Yang kemarin saya belum tahu ya 2015, 2016 sudah ada. 2016 sampai dari 2016 itu yang tadi yang sampai di situ itu ada dari 2016. Tapi dia tadi prosesnya bertahap tadi itu. Mulai dari hanya betulan transfer, kemudian mulai mega, besoknya lagi baru mulai lebih dalam lagi sampai kemudian akhirnya persetuku. Nanti setelah persetuku enggak kemudian besok lagi gitu, enggak, tunggu waktu lagi, tunggu waktu berapa bulan lagi gitu. Jadi memang kayak sistematis sekali kalau ngelihat prosesnya, jadi dia sangat paham ini pada akhirnya akan membuat sebuah kerelaan ya. Dan dia juga sudah membuat ancang-ancang bahwa ini akan kebongkar gitu dengan cara menyampaikan kepada warga sekitar bahwa saya akan mendapatkan fitnah besar. Oh gitu, sempat plan victim ini. Iya, jadi sudah sempat untuk menyampaikan bahwa nanti akan ada fitnah besar yang akan kena ke saya. Jadi sudah terskenario. Nanti orang kan akhirnya percaya, wah ini betul dia wali ini karena udah pernah meramalkan nasibnya dia akan kena musibah gitu. Padahal ini menurut saya itu adalah pola untuk kemudian melindungi nanti kalau dia sudah membayangkan, dia sudah punya prediksi bahwa kemungkinan ini akan terbuka. Apalagi dengan adanya film Walid kemarin mungkin bisa jadi. Kalau saya feeling saya begini, begitu film Walid itu muncul dia paham, dia udah ini kayaknya bisa kebuka nih. Nah, makanya itu mungkin bisa dia sampaikan. Betul. Wow. Kemudian adik-adik ini kan sudah melapor nih. Artinya untuk identitas sudah dijaga dengan baik lah. Ya. Itu bahkan kalau di 2016 mungkin sudah ada nikah juga. Udah ada nikah. Ada yang sudah punya anak, ada yang ini kan. Ya beban berat kan di situ kan. Beban berat. Bagi pendamping itu kan sesuatu yang melindungi mereka. Melindungi ini juga sangat luar biasa. Wow. Tugas berat ini udah kebuka nih, Pak Joko. Tentu kita tidak ingin lagi ada laporan. Bahkan kemarin Pak Gubernur sampai langsung menghubungi beberapa orang termasuk Pak Joko. Iya. Nah, dalam pesan Pak Gubernur itu kan segera bantu, segera tuntaskan. Ini jangan sampai berlarut-larut. Apa yang kemudian langkah strategis LPA bisa lakukan dengan stakeholder terkait kepolisian dan Iya, saya selalu menyampaikan bahwa dalam menangani anak dan perempuan itu kan saya Superman, saya biasa sampai yang kita perlukan adalah Avenger. Kita perlu berkolaborasi. Nah, ini yang saya tekankan kepada teman-teman di lapangan dengan UPTD BPA. Sepanjang Anda bisa ngikutin ini rule-nya bahwa kita ini harus bekerja sama. Ya, oke, ayo gitu. Dengan UPTD BPA, dengan Dinsos, dengan Peksos itu juga berjalan. So ya dengan teman-teman aliansi yang lain gitu.
untuk bagaimana kemudian melindungi anak ini. Tujuannya melindungi anak ini. Kalau kemudian hanya mau ya langsung ya hari Rabu itu sudah bisa langsung dipublish gitu ya. Tapi kan enggak, kita kan enggak harus mencari momen juga, momen untuk bagaimana kita harus menjaga karena rekam tipmasnya, bahwa proses hukumnya ini betul-betul sudah kuat baru kita berani melapor gitu ya. Jadi enggak serta-merta ini katanya ada laporan langsung lapor gitu. Nggak bisa seperti itu. Kecuali memang kalau kejadiannya baru ya, itu kan butuh cepet. Iya, karena golden periodnya itu untuk kasus kekerasan seksual itu kalau sambung persetubuhan itu ya paling nggak 5 hari lah sampai 1 minggu lah maksimal sudah itu. Langsung dilapor. Ya, tapi karena ini kejadiannya juga sudah 2 tahun yang lalu, kita masih bisa mengelola gitu. Alat buktinya lengkap enggak, keamanannya si korban kehasian seperti apa. Jadi udah kita pertimbangkan betul sampai umpamanya ketika kita harus bawa ke kantor polisi umpamanya, lewat pintu yang mana, siapa yang mengalihkan perhatiannya, karena seringkali di kantor polisi kan juga ada teman-teman media yang banyak di situ kan. Nah ketika lihat saya seringkali wah ini ada apa gitu, apalagi yang di belakang saya umpamanya ada anak perempuan wah ini pasti korban. Ini kan harus dikondisikan hal yang gitu, yang kecil segitu kenapa kita jadi kayak ini detail sekali untuk melindungi mereka Pak Joko. Iya. Tindak-tindakan yang sudah sangat preventif, bagaimana agar muncul keberanian berikutnya. Kalau kita tidak berharap lagi, tapi dengan ini ada keberanian nanti pada akhirnya ya ada apa-apa speak up. Nah, saya melihat Pak Joko, ada berarti selama adik-adik itu di situ memang kemungkinan komunikasi dengan pihak luar atau keluarganya menurut saya yang tidak berjalan dengan bagus atau memberikan batas-batasan. Ini yang mungkin yang belum terlalu kuat pada anak kita itu. Ada salah satu yang juga harus diperhatikan di pondok adalah bagaimana meskipun anak itu di dalam pondok, kuncinya adalah komunikasi antara anak dengan orang tua harus tetap terjalin, dijaga. Ya, satu. Yang kedua, antara pondok dengan wali santri. Ini juga harus terjaga. Saya barusan tadi saya ada di salah satu grup namanya wali santri. Kebetulan anak saya juga di pondok. Tapi sudah lulus, tapi saya masih ada di grup itu. Jadi ada kecelakaan. Jadi di pondok itu terjadi musibah tanah ada longsor. Kemudian berakibat pada tower air itu jatuh. Nah anak-anak kan lagi persiapan sholat Jumat, ketimpa itu. Jam setengah 12 kira-kira persiapan gitu. Jam 1 kejadian jam setengah 12, jam 1 seluruh wali santri itu sudah terkonfirmasi bahwa ini loh ada kejadian ini. Sekecil apapun itu diinformasikan. Nah ini penting gitu. Nah seringkali ini kan enggak. Ini komunikasi antara wali santri dengan pondok ini seringkali terputus. Gak ada upaya untuk kemudian pondok bagaimana memberikan informasi. Nah itu kemudian menyebabkan anak-anak menjadi tadi hubungan dengan orang tua jadi ini juga ikut tertutup juga gitu. Betul. Oke, jadi ini ada juga memang sebagian yang mengatakan mungkin ada pola komunikasi yang terputus. Betul. Ya sehingga apa yang dialami anak-anak pada saat itu ya itu tidak menemukan salurannya sehingga ini tertutup dengan rapi. Tapi kalau melihat pola apa yang dilakukan ini oleh AF ini paham betul berarti tahapan-tahapan sampai orang merasa betul-betul terperdaya sampai orang rela sehingga ini tertutup bagus. Mungkin kejadiannya sampai berapa tahun berarti ini? Sekitar 2016. Pondok berdiri 2013, 2016 sudah ada korban. Wow. Cukup lama, cukup lama. Dan sekarang masih banyak santri di situ. Kalau saat sekarang ini dipulangkan ya, tapi PR berat kita sebenarnya di situ. Ini kalau bagi saya sampai tahap ini udah clear lah kasusnya ya. Tetapi bagaimana kemudian kita memulihkan yang kita pulihkan bukan hanya korban
Ya. Tetapi kita juga harus memulihkan pondok. Pondok, betul. Karena saya selalu bilang kita tidak boleh membakar lumbungnya hanya untuk mencari seekor tikus. Iya. Cukup tikusnya saja yang kita tangkap. Sebab gimana caranya tangkap itu tikusnya, keluarkan tikusnya, tetapi lumbungnya tetap kita jaga. Iya. Nah sekarang ini PR berat kita umpamanya adalah tracing. Apakah ada korban baru nggak yang masih menjadi santri di situ? Ya. Yang kedua, kalau umpamanya memang Anda, bagaimana proses rehabilitasinya? Oke lah, proses hukum sudah diwakili kakak-kakaknya tadi. Nah tapi yang bagaimana rehabnya itu menjadi penting. Karena rehab ini menentukan. Kalau dia kemudian nggak selesai, itu nanti pada masa-masa dia pubertas akan bermasalah sudah ini. Karena trauma jangka panjang. Nah, rehabilitasi ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Nah, ketiga, ini kan 10H. Iya. Yang sekarang. Dan mungkin ada juga yang tidak mau sekolah di situ lagi. Nah, ini bagaimana peran kita juga untuk kemudian mencarikan sekolah baru kalau dia mau pindah. Itu. Yang keempat, ini sekolahnya pondoknya sudah terlanjur seperti ini. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Ya perbaiki, kuatkan. Maka PR kita berikutnya adalah bagaimana menguatkannya, memperbaiki tata kelolanya, sarana prasarananya, SDM-nya, termasuk kepada edukasi pencegahannya gimana. Umpamanya saya contohkan pada masa-masa inaugurasi ketika dia menjadi santri baru, bagaimana kita juga bisa menyampaikan bentuk-bentuk kekerasan itu apa, kekerasan seksual itu apa saja, betul. Kemana mereka harus lapor kalau kemudian terjadi persetujuan. Makanya saya sampaikan, oke, ini kan di dalam kasus-kasus yang ini kan masuknya di hotline-nya LPA nih. Iya, betul. Gitu. Iya. Tapi kan yang kita harapkan sekarang harusnya nih, sebagai pemangku, sebagai penanggung jawab, Kemenak harusnya punya dong saluran-saluran ketika kemudian hal-hal seperti ini. Hal-hal yang terjadi. Di dinas pendidikan juga harus dong kalau dia punya. Iya. Gitu. Betul. Nah, ini yang kita perlukan. Makanya saya sampaikan perbaikan tata kelola ini bukan hanya di pondoknya, tetapi perbaikan tata kelola ini sangat penting dilakukan di level pemerintah. Khususnya kalau di pondok pesantren Kemenak. Ya, makanya saya dari kemarin saya menyampaikan, ini sudah berulang-ulang gitu loh. Nggak ada alasan lagi. Kanwil Kemenak menyatakan bahwa ini kita teledor, ini kita kecolongan. Ya apa yang sudah Anda lakukan kira-kira begitu kok sampai kecolongan? Ini nggak melakukan apa-apa. Ya wajar kalau kemudian kecolongan, maksud saya seperti itu. Oke, jadi cukup ini juga ya. Jadi harus betul-betul kolaborasi semua pihak. Betul. Jadi Avenger yang kita butuhkan bukan salah satu tokoh yang akan memberantas. Nggak bisa. Ini kita butuh kolaborasi. Kolaborasi. Dari yang Pak Gubernur berikan stressing kemarin itu, hasilnya hari ini kira-kira seperti apa, Pak Joko? Ya hari ini akhirnya kemudian udah bergerak kan. Artinya DP3A juga sudah mulai bergerak. Saya dengar-dengar Pak Bupati hari Senin katanya juga mau ngadain rapat. Cuman jangan sampai ini hanya formalitas, betul. Rapat, selesai rapat, ya sudah hanya ada kesimpulan rapat tapi tidak pernah dilakukan apa. Atau penanganan hari ini kemudian gercep karena viral. Nanti setelah nggak ada lagi, sudah nggak ada viral lagi, ya udah hilang lagi. Nah ini yang nggak kita harapkan. Nah, ini PR berat kita sebenarnya di situ, di layanan kita. Menarik, luar biasa. Kalau sedih luar biasa. Jadi semoga ya setiap podcast kayaknya kita terus berdoa Pak Joko pada akhirnya ya. Kita berdoa. Ini yang terakhir. Ya kasus Agus. Ya kasus Agus kita berdoa. Ini Agus yang terakhir gitu. Kejadian Agus yang terakhir. Kemarin podcast yang kedua kali kita juga berharap, kita berdoa bahwa kejadian ini terakhir. Ada salahnya kita terus berdoa bahwa ini yang terakhir. Tapi yang terpenting tadi adalah adanya Avenger. Betul. Bahwa sinergi semua pihak untuk membantu ini sangat mencoreng. Bahkan Lombok yang dikategorikan sebagai Pulau 1000 Masjid, 1000 pesantren, ini tercoreng oleh hanya tindakan beberapa oknum saja, Pak. Ya, dan ini hanya oknum ya. Oknum. Dari hampir 1000-an pondok di Lombok yang berizin nih, saya pikir ini hanya
1-2 saja sebenarnya. Artinya pondok ini adalah aset yang luar biasa yang harus kita jaga, harus kita kuat. Pondok ini sistem pendidikan tertua yang mengkader banyak pahlawan ternyata. Nah, ini kewajiban kita bersama untuk menjaga apa yang sudah dirawat, yang dilahirkan oleh para pahlawan kita dulu. Pak Joko, sebagai closing statement-nya, mungkin ke kamera tengah Pak Joko. Ya. Iya, bahwa sekali lagi ada tikus di lumbung, jangan sampai lumbungnya yang dibakar. Momentum ini bukan untuk melemahkan pondok pesantren, tetapi momentum ini adalah sarana untuk kemudian menguatkan pondok pesantren. Ya. Jangan takut untuk memasukkan anak di pondok pesantren, tapi lihat dulu pondok pesantrennya, bangun komunikasi yang bagus dengan pondok, dengan anak, insya Allah anak-anak aman di pondok pesantren. Oke, luar biasa. Terus tidak menghilangkan warning kita untuk terus waspada sebetulnya Pak Joko ya. Betul. Waspada kalau sesuatu terjadi atau pola komunikasi ada yang berubah terhadap anak-anak atau mungkin tingkahnya berubah. Nggak ada salahnya kita curigai untuk ditanya untuk lebih dekat karena sebelum hal-hal jauh bisa terjadi. Pak Joko, terima kasih. Terima kasih sudah berbagi cerita. Setelah ini kita lanjutkan ngopinya Pak Joko. Ngopi. Mari Pak Joko. Terima kasih. Ketemu lagi di konten podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.